Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ima dan saya Pika di PNS Masa Kini, podcast ngobrol santai, humas bareng ASN yang kreatif dan inovatif tentunya ya Kakak Pika. Episode keberapa Kak Pika sekarang? Episode 5. Oke, biner semua. Pagi ini kita udah kedatangan narasumber. Kita akan bahas apa nih Kak Pika? Kita akan bahas satu aplikasi di BKKBN yang lagi nge-trending topik. Nge-hits banget nih, sampai orang luar tuh semua tahu kalau aplikasi ini udah pada tahu semua ya, apalagi ini dengar nih udah jadi inovasi ya. Iya. 99 inovasi yang masuk di aplikasi kita ya, salah satu BKKBN. Jadi namanya ini Golantang. Nah, Golantang ini katanya buat lansia gitu. Nah, ini kita mau tahu lebih banyak tentang aplikasi ini nih, Im. Ya, kita udah kedatangan Kakak Rani dari Bina Ketahanan Lansia ya. Ya, halo semuanya. Halo, Kakak Rani dan Iya. ada Kakak Melia dari Bihukor. Halo, Assalamualaikum. Salam. Langsung aja nih Kak Rani, aku mau nanya nih, Golantang ini apa sih Kak Rani? Golantang itu kependekan dari Go Lansia Tangguh ya, atau kita menuju ke lansia tangguh. Jadi Golantang ini bentuknya tuh sistem aplikasi. Ini dibangun tujuannya untuk digunakan oleh lansia dan keluarga lansia untuk mewujudkan lansia yang tangguh dan berkualitas. Kalau lansia kan tahu ya, usianya harus di atas 60 tahun. Nah, kita harapkan lansia itu tangguh, sehat, mandiri, aktif, produktif, seperti itu. Kemudian di samping itu Golantang ini juga kita gunakan sebagai media untuk mensosialisasikan program BKL yang ada di BKKBN. Jadi Golantang ini ada muatan artikel, kemudian ada indikator kesehatan untuk melakukan perhitungan untuk kesehatan lansia, kemudian ada juga rubrik konsultasi, dan lain sebagainya. Nah, Golantang ini basisnya ada 2 platform ya, yang pertama itu mobile, yang kedua itu website. Fitur-fiturnya banyak banget yang bisa digunakan oleh lansia atau keluarga lansia. Masyarakat juga bisa menggunakan, kita juga sebagai pendamping lansia juga bisa menggunakan, semuanya bisa menggunakan ini. Harapannya dengan adanya Golantang ini lansia tuh bisa terbantu untuk mendapatkan hak-hak informasi untuk hidup sejahtera dan bermartabat gitu, Kak Ima. Oh gitu ya. Nah, berarti kan nggak hanya buat si lansianya aja ya ternyata, buat pendamping juga ya. Itu yang menarik nih. Kadang-kadang lansia, kadang-kadang lansia punya keterbatasan ini ya, kemampuan. Tapi jadi pengen tahu nih, idenya ini tercetus Golantang ini dari mana sih gitu, Ran? Bisa ceritain nggak? Pika tuh kita sebetulnya Golantang ini itu merupakan pengembangan. Jadi awalnya tahun 2017 kita tuh udah membuat aplikasi namanya aplikasi Lansia Tangguh. Nah, inovasi ini muncul waktu itu bentuknya hanya berbasis mobile aja di handphone. Nah, kemudian pada tahun 2020 kita kembangkan lagi menjadi Go Lansia Tangguh. Jadi waktu itu gini, idenya kan karena waktu itu pandemi COVID ya, pandemi COVID, kemudian lansia itu kan nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, jadi yang biasa didapat di pertemuan-pertemuan BKL. Nah, jadi melalui Golantang ini kita memberikan informasi-informasi yang memang kita biasanya berikan pada pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, kemudian kita kan melihat juga ya
bahwa jumlah lansia sekarang 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, kondisi aging population ini kita harus antisipasi. Ya, salah satu solusinya adalah menyiapkan lansia menjadi lansia tangguh melalui aplikasi ini. Jadi kita kembangkan aplikasi lansia tangguh agar menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih keren, lebih interaktif, dan lebih bermanfaat untuk penggunanya gitu loh. Berarti prosesnya gitu. cuma 1 tahun ya Kak pengembangannya ini Ya, dari 2020 iya. sampai 2021. Ini hebat banget. Betul. Dan langsung masuk finalis 99 inovasi. Terus boleh tahu nggak Iya. sih timnya itu siapa aja? Udah gitu udah ada dasar hukumnya gitu nggak Golantang ini? Kalau dasar hukumnya sih sebetulnya kita berdasar pada dasar hukum ini ya, apa namanya, Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Di sana kan ada juga tentang pengelolaan program BKL. Kemudian kita juga berdasarkan pada Peraturan Kepala BKKBN nomor 13 tahun 2019 tentang pengelolaan BKL di BKKBN. Lalu kita juga mengacu pada peraturan tentang sistem informasi keluarga dan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Jadi kita berupaya bagaimana menggabungkan program yang tadinya dilakukan tatap muka menjadi digital seperti itu. Kalau hitsnya tuh sebenarnya udah banyak banget ya. Jadi per Oktober kemarin itu jumlah yang mengakses itu ada 741.000. Wow. 741.500 gitu ya sekitar. Ya mungkin sekarang udah nambah lagi ya. Setiap hari memang selalu bertambah, mungkin sekitar 200 pengguna seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya makin nambah banyak lagi ya biar lebih bermanfaat seperti itu. Kakak Pika, kayaknya Kakak Pika nih freeze ya. Enggak ya? Iya, mungkin internetnya. Jadi dalam sehari tuh bisa 200.000 pengguna. Jadi ya Bisa 200 pengguna. Nah, tadi juga udah diinfoin sama Kak Rani kalau udah ada payung hukumnya gitu ya. Nah, ini nyambung juga nih sama ya, dan nyambung juga nih sama Kak Melia nih. Jadi sekalian aja kali ya Im ya. Nah, dasar hukum dari Golantang saran nih, susah atau enggak atau harus kayak gimana hukumnya gitu Kak Mel? Ya, mungkin kalau untuk dasar hukum dari Golantang itu sendiri mungkin di tempatnya Kak Rani ya ranahnya gitu. Kalau kami dari sisi organisasi nanti mungkin kami akan cerita banyak terkait dengan juga dasar hukum kaitannya dengan KIPP. Jadi KIPP ini adalah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Mungkin sebelum kita ke ranah KIPP-nya mungkin dari sisi Golantangnya dulu dari Kak Rani ya nanti akan cerita lebih banyak itu terkait juga tadi yang dasar hukum dari Golantang itu mungkin Kak Rani ya. Ya kan tadi mungkin udah apa namanya sempat saya sampaikan ya. Nyampe nggak sih suaranya kedengeran nggak sih? Nyampe. Iya jadi kan dari mulai dasar hukum Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian di sini juga ada peraturan Kepala BKKBN nomor 13 tahun 2019 tentang pengelolaan kelompok bina keluarga lansia. Kemudian kita combine lagi ditambah dengan peraturan Kepala BKKBN nomor 481 tentang sistem informasi keluarga dan peraturan Kepala BKKBN nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan SPBE. Jadi berdasarkan payung hukum itu kita membuat Golantang agar dari segi program itu dapat, informasi untuk keluarga juga dapat, dan secara digital juga dapat. Tapi kita secara
sistem juga kita mengintegrasikan Golantang ini dengan sistem pengelolaan elektronik yang ada di BKKBN. Jadi kita nggak berdiri sendiri Golantang, tapi kita berintegrasi dengan sistem informasi yang ada dikelola BKKBN atau di Tekda. Jadi kita bersama-sama gimana caranya menginformasikan berbagai hal tentang lansia melalui tetap di bawah atap BKKBN seperti itu. Jadi ada timnya ya Kak Rani? Ada timnya. Terdiri dari sama di Tekda sama Ya. Ya. Jadi kalau untuk tim kita ini udah ini ya kolaborasi. Di sini kita dibantu sama di Tekda, kemudian kita juga dibantu sama UNFPA. Mereka juga bantu kita untuk mengembangkan Golantang, menambahkan namanya fitur web portal. Jadi di mana portal itu adalah sistem kita bisa mengambil informasi dari portal-portal berita di luar Golantang dan itu bisa masuk ke dalam website juga. Jadinya kemudian kita juga integrasi data juga melalui ada sistemnya namanya API. Itu kita mengintegrasikan data-data, ada data BKL, kemudian ada data rumah sakit, posyandu lansia, apotek, itu dengan kementerian-kementerian lain di luar BKKBN yang juga mengelola kelanjutusiaan. Jadi kita udah multisektoral ini kombinasinya. Udah sampai kementerian lain, kirain di lingkungan BKKBN aja. Ya, jadi data-data Pantiwerda, data-data posyandu lansia yang dari Kemenkes itu juga semuanya kita gabungkan di dalam satu pintu ini, satu pintu BKL, satu pintu Golantang ini. Jadi biar semua juga bisa mengakses. Wajar ya, ini sampai masyarakat tuh udah pada tahu emang. Iya. Ya. Iya. Oh, tapi data-data dari Kemenkes itu maksudnya tuh masuk ke Golantang itu gimana tuh? Apa ada proses klunuwun dengan Kemenkesnya? Gimana tuh? Ya, sudah pasti. Jadi dari awal dibangun kita udah mengajak Kemenkes, kemudian kita juga mengajak Kemensos itu untuk berpartisipasi dengan memberikan data-data yang mereka miliki mengenai kelanjutusiaan. Jadi misalnya Kemensos itu kan punya data Pantiwerda. Nah, kemudian Kemenkes punya data posyandu lansia. Nah, untuk apotek itu kita sedang menjalin kerjasama dengan Kimia Farma, seluruh apotek Kimia Farma yang ada di Indonesia, kita minta datanya juga untuk bisa dimasukkan ke dalam Golantang. Sekarang sedang berproses. Nah, jadi nanti kalau untuk rumah sakit, kita juga kerjasama dengan Kemenkes, data rumah sakit. Jadi ada sistem Siranap ya yang di Kemenkes, itu juga kita integrasikan sistemnya. Jadi di mana ada rumah sakit yang tersedia di kota tersebut, kabupaten kota, itu semuanya datanya masuk ke Golantang. Gitu. Jadi lansia kalau mau nyari, aduh rumah sakit mana sih yang paling dekat sama saya, nah itu bisa nyari di situ gitu. Oke, keren banget. Keren banget. Udah gitu aplikasinya emang dikembangkan terus ya Kak Pika ya. Nggak stop di situ aja gitu. Betul. Terus aku mau nanya ke Kak Mel nih. Kak Mel, Golantang ini kan masuk finalis apa sih yang 99 inovasi pelayanan publik ya. Itu kenapa aplikasi ini kita ngajuin apa langsung dipilih apa gimana sih? Karena aplikasi lain kan juga banyak nih di BKKBN gitu. Apa yang lain masuk juga dimasukin, didaftarin tapi nggak lolos apa gimana? Gitu. Ya gini ya Kak Ima ya. Jadi nyapa dulu ya teman-teman dari apa kita nyebutnya Biners ya Kak Ima ya? Iya Biners. Halo Biners. Ya. Halo Biners, jadi benar ya tadi kita tadi sudah mendengar banyak Kak Rani cerita tentang Golantang, tetapi barangkali teman-teman juga ada yang belum tahu. Tadi disebut-sebut ya kita sudah masuk 99 inovasi. Kita menyebutnya itu adalah top inovasi. Jadi alhamdulillah untuk Golantang ini dia bisa mewakili BKKBN untuk masuk ke dalam top 99 inovasi pelayanan publik. Ini pesertanya ini bukan hanya BKKBN, tetapi ini adalah dari seluruh KL, kemudian dari pemerintah daerah, baik itu Pemprov ataupun Pemkab, Pemkot,
kemudian juga dari BUMN. Jadi ini semuanya ada, BUMN, BUMD semuanya ada. Jadi seluruhnya. Nah, memang kalau untuk tahun ini adalah tahun pertama kalinya ya, artinya pertama kalinya BKKBN masuk gitu ya, masuk sebagai ke dalam top 99 inovasi. Jadi untuk setiap tahun Kementerian PAN-RB itu melakukan atau mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik atau biasa kita menyingkatnya adalah KIPP. Nah, KIPP ini tentu saja ada payung hukumnya yang mendasari kenapa KIPP itu dilakukan setiap tahun. Nah, ini terdapat di dalam Permenpan nomor 7 tahun 2021. Ini memang ajang untuk kita pamer ya. Pamer di sini adalah pamer untuk pamer inovasi. Inovasi-inovasi apakah yang sudah dilakukan oleh masing-masing KL ataupun pemerintah daerah. Nah, kemudian tadi nanya ya, apakah ini diajukan atau bagaimana gitu kan. Nah, untuk tahun ini sebenarnya BKKBN ini mengusulkan 10 inovasi Kak Imam. Jadi 10 inovasi ini diajukan. Kenapa hanya 10 inovasi? Jadi memang sebenarnya inovasi-inovasi ini kalau karena ini setiap tahun dilakukan dan Kementerian PAN-RB ini kesulitan untuk menyaring karena banyak yang ingin mengajukan berlomba-lomba untuk unjuk gigi untuk mengajukan inovasi dari masing-masing KL-nya, dari masing-masing lembaganya. Nah, tetapi karena membludak, akhirnya di tahun ini memang hanya dibatasi hanya 10 saja. Sehingga kenapa BKKBN hanya mengajukan 10 inovasi yang kita ajukan. Nah, pada saat tahap seleksi administrasi, ini alhamdulillah kita sebenarnya dari 10 itu 6 lolos seleksi administrasi. Artinya kita masih ada 4 yang tidak lolos. Ya, ini memang masih menjadi PR kami untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Nah, tetapi dari 6 yang lolos seleksi administrasi ini salah satunya itu bukan salah satu ya, karena ada 6 berarti salah 6 ya. Salah 6-nya itu adalah Sirika, kemudian Sivika, Jagat Adem. Ini Jagat Adem ini adalah jaga keluarga tetap sehat di masa pandemi, seperti itu. Ini dari provinsi, kemudian ada juga inovasi e-jurnal, kemudian juga ada mobil curhat. Ini juga usulan dari provinsi. Nah, namun pada saat penilaian ternyata hanya inovasi yang dari tempatnya Kak Rani nih, yang Golantang inilah yang hanya satu-satunya yang bisa menembus dari top inovasi 99 tersebut. Seperti itu Kak Ima. Iya. Ternyata tapi udah keren banget, 6 juga udah keren banget ya, masuk dari karena semua Pemda Pemkot kan di seluruh Indonesia dan ya semuanya. Udah layak, Me. Gimana Kak Pika? Gimana Kak Pika? Kayaknya Kak Pika ada gangguan sinyal. Suaranya jadi terputus-putus Kak Pika, mohon maaf. Iya. Putus ya, ya Allah. Kan udah jelas. Udah. Ya lumayan bagus. Nah, tadi kan tentang inovasi udah, infrastruktur udah. Nah, sekarang aku pengen tahu nih Kak Rani tentang ada nggak sih tentang usernya nih? Kan kebetulan usernya lansia, ada nggak sih cerita-cerita lucu gitu ya tentang penggunanya yang maaf gaptek kayak gitu, mungkin bisa nggak ada ceritanya tuh fitur-fitur apa yang di Golantang terus lucu aja gitu dia nggak bisa atau gimana gitu mungkin. Iya, jadi kita kan beberapa kali pernah sosialisasi juga ya dan uji coba aplikasi ini ke lapangan. Ya lucu-lucu juga sih karena kebanyakan mereka itu pertama nggak tahu cara nginstal, kemudian kita register. Nah terus kita juga lihat kan kalau untuk register itu kan mereka harus memasukkan data, di situ juga ada alamat, ada jenis kelamin, seperti itu. Jadi kita bisa lihat tuh di dashboard admin itu penggunanya berapa, umurnya berapa, kemudian jenis kelamin apa. Nah, karena mereka mungkin udah lansia ya, mungkin mereka isinya ngaco-ngaco gitu. Jadi kadang-kadang kita lucu aja ngelihat misalnya isiannya kadang-kadang
datanya tuh aneh-aneh gitu. Jadi ya mungkin itu karena keterbatasan ya, mungkin karena digital ini kan memang untuk mereka hurufnya kadang terlalu kecil, kemudian juga mereka juga aksesnya mungkin atau handphonenya jadul atau gimana. Jadi akhirnya isian datanya tuh ngaco-ngaco. Banyak yang mereka ngisi kalkulator kesehatan itu akhirnya harapan tidak sesuai harapan gitu isiannya. Jadi itulah yang mesti kita memang perbaiki terus karena memang namanya lansia itu kan harus didampingin ya. Jadi untuk ngisi mungkin nggak ngisi kalkulator kesehatan, untuk ngisi form-form seperti itu juga kita harus dampingin karena memang ya namanya juga lansia, matanya mungkin ini. Ya cuman mereka sih semangat terus. Jadi bahkan kita kan ada juga ya kerjasama dengan namanya Lembaga Indonesia Ramah Lansia. Mereka itu senang banget ada Golantang ini. Jadi mereka juga menggunakan Golantang ini sebagai salah satu bahan untuk mengajar di sekolah lansia. Jadi sekolah lansia itu bukan sekolah kayak kita ya 6 tahun kemudian ada tambah 3, enggak. Itu cuman 6 bulan isinya tuh kayak mengisi hari-hari lansia aja untuk beraktivitas, untuk mereka lebih happy, kemudian mereka punya wawasan tentang kesehatannya, tentang lingkungan seperti itu. Nah, mereka menggunakan ini. Jadi di sekolah lansia itu kadang-kadang ceritanya lucu-lucu. Jadi mereka menggunakan Golantang ini, tapi ya ya kacau-kacau gitu, banyak yang kacau-kacau. Ya kita maklumin aja lah, kita sambil berusaha mungkin nanti ke depan hurufnya lebih gede atau gimana gitu kan supaya mereka bisa lebih enak gitu makainya gitu sih. Ada fitur ini ya sih kayak kalau lansia itu kan kayaknya lebih suka tuh cerita gitu, ada yang dengerin gitu. Ada gak sih fitur mereka gitu bisa mengeluarkan unek-uneknya, bisa curhat gitu, konsultasi atau apa? Iya, kalau konsultasi ada konsultasi. Jadi kita ada namanya konsultasi lansia. Mereka bisa cerita apa aja, curhat apa aja. Apa namanya? Nah, nanti kita ada tim juga yang untuk menjawab. Timnya itu kita punya tim ahli, kita ada hire sendiri tim ahli memang berkompeten di bidang kelanjutusiaan. Jadi mereka yang akan menjawab itu gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah kesehatan atau masalah kekerasan pada lansia itu bisa diadukan di situ semua. Gitu. Atau cuma buat sekedar cerita gitu. Kadang lansia tuh Ya. nggak butuh dijawab gitu, kayak cuma buat ngomong aja. Iya, benar. Iya, bahkan yang lucunya kan kalau misalnya mereka di sekolah lansia itu yang saya dengar ceritanya ada murid yang mungkin dia bekas dulunya pejabat atau dia orang berpengaruh ya. Jadi dia sebetulnya ikut itu tuh bukan ingin mendapatkan wawasan, tapi dia malah yang memberikan informasi, dia menceritakan. Jadi dia yang ngajar gitu. Dia yang ngajar. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah dibiarin aja. Justru karena itu kan dia bisa menyalurkan kegemarannya ya, menyalurkan hasrat, masih ingin bercerita, masih ingin ngajar, masih ingin jadi narasumber, ya udah nggak apa-apa, emang itu tujuannya biar mereka happy gitu. Terus Kak Rani, fitur yang paling favorit itu apa ya di Golantang? Kalau di Golantang itu paling banyak diakses itu adalah tips kesehatan lansia. Jadi memang lansia itu kan kita tahu sendiri bahwa sebagian besar punya komorbid ya. Ada yang punya penyakit darah tinggi, kemudian jantung, kolesterol, dan lain sebagainya. Jadi mereka kebanyakan itu mengakses informasi seputar kesehatan. Itu sih yang paling banyak. Aku mau nanya Kak Kamel lagi nih. Kamel, terkait dengan pengajuan aplikasi-aplikasi kita gitu. Kalau dari organisasi sendiri itu mengusahakannya gimana? Yang masukin 10 gitu sampai lolos 6 itu. Bisa diceritain lebih lanjut Kak? Ya, jadi kalau untuk proses menujunya gitu ya, itu tahapannya gimana? Jadi memang ketika kami baru menerima surat dari surat pemberitahuan ataupun publikasi dari Kementerian Pan-RB, kita langsung mengundang baik itu pusat maupun perwakilan untuk kita adakan sosialisasi dulu.
Dan pada saat itu kami juga mengundang dari PAN RB-nya untuk melakukan sosialisasi karena kita kalau dari kitanya kan takutnya dianggapnya kurang mumpuni gitu ya, kurang kompeten, sehingga kita mendatangkan ahlinya, narasumber dari Kementerian PAN RB. Kemudian sebagai salah satu bentuk komitmen juga kami menghadirkan pada saat itu Pak Sestama turun langsung gitu ya, bukan hanya membuka tetapi mengikuti prosesnya mulai dari membuka sampai mengakhiri seperti itu, dan semua itu kita pandu, bahkan kita cara penulisan dari proposalnya itu juga kita dampingi. Jadi untuk proposalnya itu sendiri itu kita harus menyesuaikan dengan tema. Jadi tema dan kategori yang sudah disiapkan oleh Kementerian PAN RB, karena setiap tahun untuk tema dan kategorinya itu pasti ada persyaratannya ya, ada yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kita harus mengikuti dari ketentuan yang sudah diatur oleh dan dipersyaratkan oleh Kementerian PAN RB. Kemudian juga inovasi ini tidak hanya itu Kak Ima, tidak hanya berupa aplikasi. Jadi kalau kita bicara inovasi, pasti yang terpikir di benak kita itu adalah inovasi itu IT gitu ya, yang aplikasi. Seperti sebenarnya untuk inovasi itu tidak hanya melulu terkait dengan IT ya. Contohnya kayak di Banyuwangi itu bayi lahir, kan itu ada tagline-nya ya, bayi lahir ceprot pulang bawa akte gitu. Jadi kan kalau dulu tuh orang lahiran itu nggak dapat akte. Nah, sekarang dengan adanya inovasi itu kan kerjasama dengan dinas terkait. Nah, ketika seorang ibu melahirkan bayi itu pulang dari bidan itu udah langsung bawa akte. Nah, itu salah satu bentuk inovasi. Jadi jangan berpikiran bahwa inovasi itu yang sulit gitu ya. Jangan sulit karena ini kaitannya IT, nanti harus yang canggih seperti apa, tidak seperti itu. Nah, kebetulan memang kalau untuk di kita di BKKBN emang sebagian besar aplikasi yang diajukan itu adalah berbentuk aplikasi. Nah, tetapi inovasi itu pun tidak bisa dikirimkan ke Kementerian PAN RB ketika kita baru menggagas. Misalkan undangan dari Kementerian PAN RB kita baru menerima gitu, kemudian kita kita bikin ini gitu ya, kita keren nih, kita akan ajukan, itu nggak bisa. Jadi inovasi itu harus sudah berjalan minimal 2 tahun. Karena kenapa harus 2 tahun? Jadi itu di dalam dalam proposal inovasi yang kita ajukan itu di dalamnya akan menceritakan before after. Jadi sebelum ada inovasi itu seperti apa, sesudah ada inovasi seperti apa, dan itu nanti kaitannya dengan manfaat ya, efek atau manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya inovasi ini seperti apa. Jadi kita berbicara seperti itu. Tidak bisa inovasi itu baru kita gagas kemudian kita ujuk-ujuk langsung kita serahkan. Itu tidak seperti itu. Jadi barangkali nanti teman-teman yang belum berkesempatan ya atau belum mengikuti untuk KIPP tahun ini, barangkali teman-teman dari perwakilan ataupun pusat yang melihat kegiatan ini, acara podcast ini, bisa sudah menyiapkan nih, barangkali di tempatnya sudah punya inovasi-inovasi apa, nah mulai deh merancang-rancang untuk penyusunan dari proposalnya itu sendiri. Karena untuk tahapan dari KIPP sendiri itu kan pasti ada proses ya. Jadi pertama kita ada publikasi dulu dari Kementerian PAN RB-nya, kemudian juga sosialisasi secara nasional, kemudian baru kita mengajukan pendaftaran dari proposal tersebut. Kemudian setelah proposalnya diterima, nanti akan dilakukan penilaian dan kemudian terakhir itu adalah pemberian penghargaan. Nah, kalau kemarin kita kan baru sampai tahap yang top 99 inovasi tersebut. Barangkali nanti ke depan kita akan lebih lagi ya Kak Rani ya. Kita masih bisa kok Kak Rani untuk diajukan lagi. Karena kan inovasi itu minimal 2 tahun. Jadi barangkali kalau sekarang baru di 99, insya Allah tahun depan bisa ke 45. Semoga ya Kak Rani. Jadi benar semua kalau ada inovasi-inovasi dikerjain dari sekarang ya Kak Mel, biar bisa ikut yang diadakan Menpan itu. Tapi yang menarik itu tadi tuh yang sebelum dan sesudah itu tuh. Nah, Golantang sendiri ada nggak mungkin gimana sebelumnya dan sesudahnya gitu? Karena ini mungkin ceritain gitu.
Kalau Golantang itu kan sebelumnya itu kan sudah dibikin tahun 2017 ya, memang. Nah, yang tadi ya. Cuman sebelumnya itu aplikasinya hanya berbasis mobile, kemudian sifatnya itu satu arah, kita hanya memberikan informasi-informasi. Nah, di tahun 2020 ini kita kembangkan menjadi Golantang. Itu yang pertama ada 2 platform, kita bisa pakai website, bisa juga pakai mobile atau Android. Nah, kemudian di sini sifatnya kita interaktif. Jadi kita bisa konsultasi, tanya jawab, kemudian di sini juga ada rubrik pengaduan, kita bisa misalnya ada yang nggak sreg, misalnya di Golantang ini apa, pelayanannya kurang memuaskan, itu juga bisa kita kirim di pengaduan. Kemudian ada juga yang paling membedakan ini ada namanya kalkulator kesehatan. Jadi kalkulator kesehatan ini lansia bisa memasukkan indikator-indikator seperti apa yang mereka rasakan, kemudian misalnya dia mau mengukur tingkat demensia. Nah, itu kita bisa dia menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk indikatornya, kemudian dia bisa menghitung secara personal, apakah saya ini demensia atau tidak. Kemudian apakah ada indeks juga, indeks kepuasan misalnya, atau indeks kebahagiaan. Saya ini sebetulnya lansia yang bahagia atau bukan sih? Nah, itu kita bisa masukkan juga. Jadi fitur-fitur itu yang membuat mereka itu semakin termotivasi untuk lebih sehat. Misalnya, oh ternyata saya arahnya nih menuju demensia nih. Oh kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ juga ada cara-caranya menghindari demensia seperti apa. Gitu. Jadi itu yang membedakan sebelum dan sesudahnya. Nah, yang terakhir itu ada juga yang lebih ini lagi, yang lebih penting lagi, ini di sini juga ada data-data yang tadi saya sampaikan. Itu data-data itu bisa digunakan oleh stakeholder, oleh kita sebagai pengelola kelanjutusiaan atau sebagai masyarakat umum juga bisa. Jadi data-datanya itu lebih lengkap. Jadi bisa membantu siapapun jika ingin mencari data yang dibutuhkan. Itu sih yang paling membedakannya. Ini Golantang ini emang khusus lansia apa pralansia bisa nih pakai nih Karani? Kalau Golantang ini sebetulnya sasarannya lansia, cuma kita juga memberikan sasaran tambahan itu adalah keluarga lansia, keluarga yang memiliki lansia, caregiver ya. Jadi kita misalnya kita anaknya atau cucunya, kita punya nenek, itu juga bisa kita pakai untuk dalam merawat atau apa namanya mengasuh ya, dalam tanda kutip mengasuh lansia yang ada di rumah. Kemudian juga bisa dipakai oleh kader-kader di lapangan, kader-kader yang mengelola BKL, stakeholder, masyarakat umum semua juga bisa. Bahkan kita sendiri ingin belajar nih gimana sih nanti kalau saya jadi lansia, apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang harus saya persiapkan, itu juga boleh mengakses Golantang, semua masyarakat umum itu boleh, dan kita harapkan sebanyak-banyaknya masyarakat itu mengakses Golantang untuk itu, untuk mendapatkan informasi mengenai kelanjutusiaan. Websitenya apa nih Karani? Kalau ada masyarakat dan miners yang mau akses gitu. Websitenya golantang.bkkbn.go.id. Kalau untuk di Play Store itu tinggal ketik aja Golantang, itu nanti akan keluar logonya lansia laki-laki dan perempuan, itu bisa langsung diakses atau diinstal di handphone Android gitu. Kalau di ini belum ada ya di App Store ya? Di App Store, nah ini rencananya kita tahun 2022 tahun depan itu pengembangan di iOS aplikasinya. Jadi insya Allah mulai akan dikembangkan di tahun depan. Mantap. Berarti nggak harus jadi anggota ya Karani ya, nggak harus login ya? Nggak harus login. Nggak harus register, tapi bisa juga sebagai pengunjung. Cuma ada keterbatasan akses. Jadi untuk mendapatkan akses yang penuh, yang lengkap, itu harus melakukan registrasi dulu. Gitu. Tapi kalau untuk melihat artikel, tips, kemudian apa namanya data, bukan data-data, maksudnya kayak informasi-informasi, infografis, video, dan semuanya bisa dari pengunjung biasa. Kalau kita mau yang tadi apa menghitung di yang demensia itu bisa nggak sih kayak kalkulator kesehatan itu harus registrasi dulu.
Jadi kita sebagai lansia nanti kita bisa, Hmm. kalau ada data lansianya kita bisa menghitung gitu. Kalkulator kesehatan, kemudian data-data yang tadi data rumah sakit, data itu harus registrasi dulu. Registrasinya free ya? Free. Nggak susah kok, cuman masukin nama, kemudian yang data-data pribadi biasa sih. Cuman data pribadi ini insya Allah nggak akan kebuka kemana-mana karena kita ada di server BKKBN. Jadi memang ini aman. Insya Allah jadi benar semua ini aman dan free. Cocok banget buat kita nih, Kakak Pika. Yang punya lansia di rumah. Benar. Karena memang survei itu kebanyakan lansia kan tinggal bersama 3 generasi ya. Bersama anak cucu. Jadi kita lah tugasnya sekarang. Merawat dan melindungi lansia kita. Yes, bener banget. Kadang-kadang terus ada kita nggak bingung gitu. Lanjut nih. Kayak ada pelatihannya gitu sih, biar mereka bisa menggunakan itu. Oke, Kakak Rani, please nih. Kalau pelatihan tuh kita please videonya. Internetnya kurang stabil ya. Iya. Suaranya kedengeran. Suaranya denger ya. Ya kalau pelatihan sih sebetulnya kita pelatihannya berjenjang ya Kak ya. Jadi kita pelatihannya tuh biasanya ke provinsi. Nanti provinsi yang melatih ke bawah sampai ke kader. Tapi kita punya juknis juga. Ada juknisnya. Jadi sebetulnya gampang banget kok menggunakan ini. Sama seperti kayak kita menggunakan aplikasi-aplikasi lain gitu ya yang umum. Itu nggak sulit gitu. Jadi memang ini sangat mudah. Kita akan berusaha memudahkan user friendly gitu ya. Sama kayak aplikasi kayak kita buka Detikcom aja di handphone gitu. Hampir sama kayak gitu. Jadi gampang banget kok. Gitu. Iya. Cuman yang kita kasih pelatihan tuh mungkin ini. Jadi ada yang namanya gerakan registrasi lansia tangguh. Nah, gerakan registrasi ini kita menggerakkan kader agar bisa mendaftarkan anggota-anggota yang ada di kelompok BKL-nya untuk melakukan registrasi ke Golantang. Jadi yang menggerakkannya ini adalah kader. Nah, itu yang kita latih. Jadi kita juga bikin materinya, kita bikin leaflet untuk sosialisasinya. Itu bagaimana caranya kader agar bisa meregistrasikan lansia-lansia di kelompoknya. Itu aja sih paling yang agak mungkin butuh ini ya, pelatihan khusus sendiri gitu. Karena nih meskipun di Golantangnya ada tutorialnya ya, video tutorial apa? Video tutorial penggunaan aplikasi. Iya, di aplikasinya. Aplikasi. Ada. Ada di aplikasi kita ada video-video juga. Video tutorial ada video tutorial misalnya. Ada, kita pernah buat waktu launching menu-menunya apa, cara menggunakannya seperti apa itu ada di situ. Itu juga sudah juga ke dalam aplikasi Golantang. Baik, aku mau nanya lagi. Takut deh gitu. Aku nanya ke Kak Mel nih. Pembukaannya tuh kapan Kak Mel? Biar yang di provinsi kalau mau siap-siap gitu. Bikin dari kalau pembukaan untuk tahun ini kan sudah selesai ya Kak Ima ya. Jadi biasanya tuh ini nggak sih apa ya? Nggak tentu karena nggak bisa kita prediksi juga karena tiba-tiba kita dapat surat aja gitu kan, dapat surat pemberitahuan, kemudian ada sosialisasi dan tanggal sekian udah harus disubmit gitu. Tapi kemarin itu agak lama sih memang hampir sebulanan ya untuk kita menyiapkan proposal itu. Tapi kemarin itu sekitaran bulan Mei Juni ya, sekitar itu kemarin itu kita. Jadi untuk tahun depan kita belum tahu lagi kapan ya, tapi karena ini inovasi adalah sifatnya tidak bisa mendadak gitu ya, nggak bisa dadakan kayak tahu bulat
Sehingga mungkin teman-teman bisa menyiapkan dulu gitu aplikasi ataupun inovasi yang akan diajukan, kemudian sudah nyicil-nyicil nih bikin before after-nya. Nanti ketika sudah ada pengumuman, kemudian untuk submit proposal, itu kan ada ketentuan pengisian dari proposal itu sendiri. Jadi nanti tinggal kopas-kopas aja. Tetapi untuk kopasnya juga tidak bisa yang langsung ujuk-ujuk kopas semua gitu ya Kak Ima ya. Karena untuk di KIPP ini memang agak detail ketika kita menyusun, misalkan kan di dalam di dalam proposal itu ada latar belakang misalkan. Nah, latar belakang itu sendiri nanti akan dibatasi hanya 200 kata, misalkan seperti itu. Sehingga ketika kita menulis latar belakangnya 10 halaman, kita menyiapkan itu nggak akan kepakai gitu. Jadi emang benar-benar nanti teman-teman itu bisa menyaring kata demi kata yang benar-benar sesuai gitu ya, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan tadi. Jadi memang harus singkat, tepat, padat. Intinya seperti itu. Karena semua itu nanti baik mulai dari latar belakang, kemudian kesesuaian kategori, kemudian juga itu macam-macam ada, kemudian ada evaluasinya, kemudian ada deskripsi dari inovasi itu sendiri seperti apa, itu per masing-masing subbab itu nanti akan dibatasi sekian kata seperti itu kayaknya. Ada pembatasan sekian kata juga ya? Ya, ada sekian kata gitu. Jadi memang harus benar-benar kita ahli di sini, ahli untuk memilih kata-kata yang tepat gitu, karena jangan sampai kita kalimatnya itu berbunga-bunga, malah yang intinya itu malah nggak dapet gitu. Jadi emang benar-benar harus sesuai sekali gitu kayaknya. Tepat juga ya, maksudnya terus bisa tereliminasi cuman karena hal kecil kayak gitu doang kali ya? Ya bisa jadi ketika pemilihan kata-katanya tidak tepat sehingga tidak tepat padat gitu ya, sehingga intinya tidak dapat gitu, inti dari inovasi itu tidak tersampaikan, barangkali itu bisa menjadi salah satu penyebab juga kenapa kita tereliminasi. Selain tentunya karena faktor banyak ya pesertanya itu kan bukan hanya KL, tetapi tadi yang saya sampaikan bahwa ini juga ada dari Pemda ya, dari provinsi maupun kabupaten kota, juga BUMN dan BUMD seperti itu Kak Ima. Jadi emang pesertanya ini ribuan. Oke, tapi 3.000 ya kemarin ya Kak Mel ya? Berapa? 3.200 ya Kak Mel? Ya, kemarin 3.000-an sekian, Ya, banyak sekali. 3.200 kalau ya, nggak salah. ini kenapa mulai tahun ini tuh kita dibatasi, karena yang sebelumnya itu membludak sekali karena semua ingin tampil, karena ingin menampilkan semua inovasi terbaiknya seperti itu. Jadi misalkan satu lembaga ini, misalnya kita ini punya 100 inovasi ya, 100-100-nya kita masukkan, karena dengan harapan dari 100 yang kita ajukan minimal 10 masuk seperti itu. Tapi akhirnya ada pembatasan maksimal masing-masing lembaga itu hanya boleh mengirimkan 10 inovasi saja. Tapi alhamdulillah dari 10 ini ya satu nyantol lah ya Kak. Alhamdulillah ya. Iya. Emang udah Kerja matang keras. kayaknya ya Kak Mel. Ya, ini kerja keras Kak Rani dan teman-teman ini CS ini. Jadi Kak Kamel juga lah. Ya, kerja sama kolaps gitu. applause. Kita juga jadi bangga karena BKKB juga jadi keangkat namanya ya. Iya. Karena masuk ini. Udah gitu binner semua juga jangan khawatir kalau misalnya mau ikutan bisa langsung konsultasi ke Kakak Mel untuk yang pemberkatannya, proposalnya dan lain-lainnya. Boleh Kak Ima. Jadi sejak pandemi ini kita yang di ujung sana, yang jauh di sana itu serasa dekat sekarang. Dulu tuh kita kalau mau ngapa-ngapain karena jauh, nggak bisa ketemu, nggak bisa ini tuh kayaknya susah gitu. Tapi sekarang kita mau di mana aja, kita dengan adanya VM seperti ini akan lebih efektif, kita bisa konsultasi apapun itu gitu. Jadi kemarin juga ketika kita pengisian dari KIPP ini, pengisian proposalnya, kita pandu satu persatu. Bahkan by subbab ya, per subbab itu kita pandu, kita arahkan seperti apa nantinya, pembatasannya seperti ini, itu kita pandu, benar-benar kita kawal betul, karena kita kan belum pernah menang ya, jadi emang euforia untuk menangnya itu sangat tinggi gitu. Jadi
ya kita berusaha semaksimal mungkin sehingga alhamdulillah Pak Sestama juga komitmennya penuh ya mendukung untuk hal tersebut sehingga kita juga yang teman-teman yang lain itu semangat untuk mengerjakan dari proposal tersebut. Baik. Kak Kapika ada yang mau Binus ditanya kalau- lagi? Nah, Binus berarti Kamel ini nih kontaknya berapa kali aja? Binus udah mulai nih. Boleh. Mulai. Ya. Jadi Gimana Kamel? kontak saya bisa di telepon ataupun di WA di nomor 0813 883 1143. Mungkin saya ulang sekali lagi ya. Takutnya ada yang terlewat teman-teman. 0813 883 1143. Itu lengkap, ada email, ada WA, ada Telegramnya juga. Baik, nanti kita tulis juga di captionnya ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Kakak Rani sama Kak Kamel, karena udah azan syukur juga, dan tadi udah ngomongin tahu bulat jadi lapar ya kan. Jadi pertanyaan terakhir, pesan dan kesan dan saran deh buat Biners semua. Terutama yang mau ikutan ini nih nanti tahun depan. Kayaknya langsung banyak yang mau. Ya, mungkin kalau saya pesannya itu ya jangan mudah menyerah dan berpuas diri. Jadi walaupun tahun ini kita baru satu ya dari 10 inovasi yang masuk itu kan masuk top inovasi, top 99 inovasi itu hanya satu. Tapi kita jangan menyerah gitu karena inovasi itu masih banyak kesempatan tahun-tahun ke depan karena setiap tahun ini dilakukan. Kemudian kuncinya itu kita tetap semangat, kemudian selalu mengikuti pakem-pakem yang disiapkan oleh Kementerian Pan-RB karena di situ kan sudah sangat jelas ya kriteria-kriterianya. Tadi saya lupa menyebutkan bahwa kriteria-kriteria dari inovasi ini adalah kebaruan, jadi keunikan gagasan ataupun pendekatan baru atau modifikasi inovasi yang sudah ada. Jadi kita boleh Kak Ima, Kak Afika, ini untuk meniru dari modifikasi inovasi yang ada. Jadi kita sistemnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi, seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah efektif. Jadi dengan adanya inovasi tersebut, capaiannya itu nyata dan solutif ya, bisa memberikan jalan keluar seperti itu. Kemudian kriteria yang ketiga itu ada bermanfaat ataupun berdampak ya. Ini artinya bisa menyelesaikan masalah publik yang ada. Jadi jangan sampai dengan adanya inovasi itu malah menghambat kita, seperti itu. Kemudian yang kriteria keempat itu adalah dapat ditransfer. Artinya ditransfer di sini, ditransfer bukan melulu uang ya Kak Ima ya, Kak Wika. Jadi kalau dapat ditransfer di sini, jadi inovasi ini kita bisa direplikasi oleh UPP yang lain. UPP ini adalah unit pelayanan publik. Barangkali Kak Rani sudah punya Golantang. Kemudian di KL lain, bukan hanya di tempat kita, barangkali di KL lain atau di Pemda lain, ingin membuat seperti Golantang tapi tidak meniru persis ya, tapi sistemnya ATM tadi itu bisa mereplikasi Golantang itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi ataupun bisa diadaptasi ke dalam konteks yang lainnya. Kemudian yang terakhir ini yang agak sulit ya kita maintain itu adalah berkelanjutan, di mana kita biasanya itu kan sangat euforia untuk menciptakan inovasi-inovasi, aplikasi-aplikasi, tapi setelah di launching ya sudah, wassalamualaikum begitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sudah kita ciptakan, yang kita sudah ide inovasi itu kita harus maintain, kita harus gali terus. Apakah ini nanti perkembangannya seperti apa? Jangan sampai udah dibikin sayang gitu Kak Ima ya. Kemudian harapan yang terakhir pesan saya kuncinya tadi ya semangat, kemudian juga harapannya tahun depan BKKBN ini bisa naik level, jadi bisa naik ke top 45 ataupun istilahnya di sini adalah kategori top inovasi terpuji. Mudah-mudahan dengan semangat yang kita miliki, kita akan bisa meraih itu bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kamel. Sekarang Kak Rani nih, gimana Kak? Ya, kalau dari saya sih, yang penting kita sebagai pelayan publik ya, orientasi kita adalah melayani publik sebaik mungkin, melayani masyarakat sebaik mungkin. Jadi kita nggak usah berpikir, wah inovasi ini anggarannya berapa, kemudian kita harus
bikin apa, kemudian kita ingin mendapatkan pujian atau naik pangkat, nggak usah. Jadi orientasi kita adalah yang penting kita melayani publik, kita memahami apa keinginan publik, keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat, itu yang kita utamakan. Nah, itu yang akan menjadi, tugas kita dalam kita sebagai ASN, apalagi kita PNS masa kini ya, yang sesuai dengan, judul acara ini. Jadi, PNS masa kini itu memang harus berorientasi kepada publik. Ya seperti yang Kamil tadi bilang bahwa nggak melulu harus aplikasi, nggak melulu harus digital, apa aja yang penting berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, itu sih. Kemudian yang kedua, jangan lupa ya akses Golantang. Jadi kita sebagai, generasi muda yang punya orang tua, kita harus sayang sama orang tua. Kita harus, menghargai dan menjadikan mereka adalah panutan, dan kita harus menjadikan, hidup mereka lebih bermartabat di hari tuanya, seperti itu. Itu aja Kak Ima, Kak Pika. Baik, makasih Kak Rani. Terima kasih. Sama-sama, Karani, terima kasih semua Biners. Makasih untuk waktunya ya. Di sela-sela kesibukan mau lo jadi narasumber di tempat kita. Jadi, Sama-sama. oke, jadi yang harus ditekankan tadi ATE. Ya, mati, tiru, Dan efektif, modifikasi. Asal jangan plagiat ya, maksudnya. Nggak boleh ada kalau plagiat itu modifikasi. ada kaitan dengan hak cipta. Nanti kita malah bisa dipidanakan ya itu ya. Jadi nggak usah, Oke. udah gitu kata Kamel, nggak usah pusing-pusing nyari yang berat-berat lah ya, harus aplikasi yang ini, apa biayanya banyak, kata Kak Rani bilang nggak harus menggunakan biaya yang besar gitu, yang penting kita melayani dengan sepenuh hati itu pada masyarakat. Gitu. Apalagi sekarang kan zamannya angka kredit ya, kayaknya anak-anak muda sekarang tuh kayak berlomba-lomba nyari, gue mau ngapain nih ya gitu, untuk cari angka kredit. Mudah-mudahan itu juga memotivasi buat biners-biners semua untuk menciptakan aplikasi-aplikasi baru untuk ikut tahun depan dan kedepannya lagi. Benar. Terima kasih sekali lagi. Makasih ya udah diundang ke acara PNS masa kini. Kasih Kak Ima, Kak Pika. Untuk biners salam buat semua, teman-teman. komen kalau mau ada yang ditanya lagi sama Kak Rani sama Kamel. Nanti Kak Rani sama Kamel Dan kita minta lagi untuk menjawab, bersedia ya Kak ya. Iya. Oke deh, biners semua. dan jangan lupa Subscribe, like dan komen. subscribe, like, Dan komen. dan komen kita akan launch di juga ya di YouTube ya. Iya, siap. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kasih ya semua. Salam sehat. Sehat selalu.